Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah an-nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin sekalian, Bapak Ibu dan juga jamaah Masjid Al-Fath yang berbahagia, alhamdulillah pagi hari ini Allah Ta'ala pertemukan kita di kajian online program dari Masjid Al-Fath, dan tema kita pada pagi hari ini adalah inspirasi Perang Badar Al-Kubra. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mudah-mudahan ini semua menjadi amal soleh kita bersama yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita semua di akhirat nanti. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin sekalian, Ramadan dikenal dengan sebutan Syahrul Jihad wal Intisarat, bulan ditegakkannya jihad dan bulan di mana Allah Jalla wa Ala banyak memberikan kemenangan demi kemenangan kepada kaum muslimin dalam seperjuangannya. Oleh karena itu, maka tidak ada alasan di Ramadan kita bermalas-malas, tidak produktif, karena Ramadan sejatinya adalah bulan di mana kita harus memiliki prestasi yang kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana para ulama kita, para pendahulu kita, mereka menjadikan Ramadan sebagai bulan untuk mengukir prestasi yang sangat besar seperti itu. Nah, kita akan membahas di antara catatan sejarah penaklukan yang terjadi di Ramadan adalah peristiwa besar, yaitu Perang Badar Al-Kubra. Perang Badar Al-Kubra ini perang yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan, hari Jumat tahun kedua Hijriah. Peristiwa besar, spektakuler, di mana kita bisa banyak belajar dari Perang Badar ini. Ya, hadirin sekalian, kita kaji. Mudah-mudahan yang disampaikan menjadi pencerahan, sekaligus juga kita bisa mengambil ibrah pelajaran dari peristiwa besar di Ramadan pertama yang dilalui atau yang dijalani oleh Rasulullah dan para sahabat. Jadi Ramadan pertama yang dijalani oleh Rasulullah dan para sahabat itu di tahun kedua Hijriah, ya. Nah, hadirin sekalian, perang ini disebut dengan Perang Badar karena memang terjadi di sebuah tempat yang bernama Badar. Badar ini kalau sekarang masuk ke wilayah Madinah sekarang. Jadi seperti kabupaten lah. Kabupaten Badar, Provinsi Madinah sekarang. Kalau dulu, Badar ini sebuah tempat yang dikenal tempat istirahatnya kafilah-kafilah dagang dari Quraisy yang akan menuju ke Syam, yang menuju ke negeri Syam. Maka mereka biasanya singgah dan mampir di Badar. Mereka singgah dan mampir di Badar. Jadi di Badar ini banyak sekali sumur. Di Badar banyak sekali sumur. Nah, sumur ini biasanya mereka gunakan untuk mengambil air. Ya, jadi karena perjalanan yang jauh, maka kafilah dagang mampir di Badar untuk istirahat dan mengambil air. Hadirin sekalian, perang ini terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Hanya hitungan beberapa jam Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin, padahal jumlah kaum muslimin 313. Ya, sebagian menyampaikan 314 dan ada yang menyampaikan 317. Tapi yang paling kuat jumlah pasukan kaum muslimin adalah
313 ya. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy itu berjumlah 1000 orang. Muslimin dari awal tidak berencana perang, hanya ingin mencegat kafilah dagang. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy dengan 1000 pasukan yang siap berperang, mereka memang dari awal sudah menyiapkan untuk berperang. Tetapi ya, bertemunya dua pasukan ini, Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Nah, inilah yang disebut di dalam surat Al-Anfal dengan sebutan Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jam'an, hari pemisah, pembeda antara hak dan batil, hari di mana Allah Ta'ala memenangkan ahlul hak atas ahlul batil. Maka disebut dengan Yaumul Furqan. Hadirin sekalian, mari kita kaji apa yang menjadi latar belakang terjadinya perang Badar Al-Kubra ini. Hadirin sekalian, yang menjadi latar belakang terjadinya perang Badar Al-Kubra adalah ketika Nabi yang mulia mendapat kabar bahwasannya kafilah dagang Abu Sufyan, ya, yang sebenarnya sebelumnya sudah Nabi cegat juga ketika mereka berangkat dari Mekah menuju ke Syam. Berangkat dari Mekah menuju ke negeri Syam. Tetapi di waktu itu lolos, tidak bisa dikejar. Maka ketika Nabi mendengar kabar bahwa pasukan ini akan kembali dari Syam menuju Mekah, maka Nabi mengutus dua sahabat. Yang pertama, ya, Talha bin Ubaidillah, yang kedua Sa'id ibn Zaid, ya, Sa'id ibn Zaid. Maka kedua sahabat ini diperintahkan oleh Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencari informasi. Setelah lengkap informasinya, maka mereka mengabarkan kepada Nabi perihal pasukan ini. Yang pertama, jumlah unta yang dibawa itu ada 1000 kurang lebihnya. Kemudian orang yang mengawal ada 40 orang. Pemimpinnya adalah Abu Sufyan ibn Harb. Ini ketika beliau masih kafir, belum masuk Islam. Dan juga ada Amr ibn As. Nah, ditaksir barang yang dibawa oleh unta ini kurang lebihnya, ya, kalau diuangkan itu mereka menyebutnya sekitar 50.000 dinar emas, ya, 50.000 dinar emas. Satu dinar itu kalau dirupiahkan sekarang, atau satu dinar sama dengan 4,25 gram emas. Berarti satu dinar itu sama dengan 2 jutaan lah sekarang, ya, atau 2,5 juta kalau lihat harga emas sekarang. Berarti total kekayaan yang dibawa kafilah dagang ini sekitar 125 miliar kurang lebihnya. Ini besar sekali. Nah, kenapa Nabi yang mulia hendak mencegat kafilah dagang ini? Karena memang harta yang dibawa oleh kafilah dagang ini adalah harta milik kaum muslimin. Kenapa? Karena ketika para sahabat Nabi kaum muhajirin berangkat dari Mekah ke Madinah untuk berhijrah, itu mereka dilarang membawa kekayaan. Bahkan Abu Jahal itu membuat aturan kalau ingin meninggalkan Mekah tidak boleh membawa harta, ya, tidak boleh membawa harta, barang-barang, tinggalkan di Mekah. Seperti yang terjadi kepada Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang mulia yang kaya raya, seorang pedagang, saudagar di Mekah, kaya raya, hartanya miliaran, mungkin kalau sekarang triliunan. Tetapi untuk mencari keridhaan Allah Jalla wa'ala, Abdurrahman bin Auf rela meninggalkan semua harta di Mekah dan beliau berangkat ke Madinah untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Juga ini yang terjadi menimpa kepada Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi. Suhaib itu seorang sahabat yang kaya raya. Tatkala akan hijrah, maka dilarang oleh orang-orang kafir Quraisy. Kalaupun mau berangkat meninggalkan, kata mereka, jangan membawa apapun juga kecuali pakaian yang dikenakan di badannya. Mereka berangkat meninggalkan kekayaan demi meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka harta-harta mereka ini yang diambil oleh orang-orang Quraisy. Nah, Nabi itu tahu itu. Yang pertama, yang kedua, kondisinya sudah perang. Karena memang dari awal orang-orang Quraisy hendak menghabisi kaum muslimin. Sementara waktu di Mekah, ya, Allah Ta'ala belum mengizinkan berperang. Allah Ta'ala belum mengizinkan berperang.
Jadi Allah Ta'ala belum memberikan izin berperang. Nah, ketika di periode Madinah, maka izin perang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala. Ya. Nah, maka dalam kondisi perang, jangankan harta, nyawa sekalipun boleh untuk dihilangkan. Karena perang itu, imma kita membunuh atau kita dibunuh. Kita membunuh musuh, bagian dari jihad, itu merupakan amal soleh kita yang sangat besar pahalanya. Dan kalau kita sedang berjihad dibunuh, berarti kita mati syahid. Itu pun kemuliaan yang dirindukan oleh berjuta kaum muslimin. Ya, al-mautu fi sabilillah asma amanina. Mati terbunuh di jalan Allah itu puncak cita-cita seorang muslim. Kan seperti itu. Nah, maka Nabi yang mulia ketika mendapat kabar ini, Nabi segera bergerak cepat. Karena kalau lambat, khawatir nanti tidak tersusul kafilah dagang Abu Sufyan. Maka Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat, siapapun yang sudah siap, ayo ikut bersamaku. Karena kafilah Abu Sufyan sudah mau lewat. Maka ketika itu terkumpullah sekitar 313 sahabat. Ya, yang namanya berencana untuk mencegah kafilah dagang, dan bukan untuk berperang, tapi mencegah kafilah dagang. Maka hadirin sekalian, ya, Nabi berangkat seadanya. 313 ini ada 2 pasukan berkuda, kemudian 70 unta, ya, selebihnya kaum muhajirin jumlahnya ada 81 orang atau 82 orang. Sementara orang-orang Ansor itu jumlahnya 231. Ya, 231, sementara orang-orang muhajirin sekitar 82 orang. Berarti mayoritas orang-orang Ansor. Maka berangkatlah pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menuju ke Badar. Para ulama menyebutkan bahwa Nabi yang mulia berangkat pada tanggal 12 Ramadan. Jadi dulu perjalanan menuju ke Badar dari kota Madinah itu ditempuh kurang lebih sekitar 2 atau 3 hari. Maka sampailah pasukan muslimin ini, tentu dari awal memang niatnya mencegah kafilah dagang, ya. Hadirin sekalian, ketika itu Abu Sufyan juga lebih faham. Abu Sufyan mulai curiga. Maka ketika beliau curiga bahwa ada yang mengikuti dari orang-orang Madinah, maka Abu Sufyan waktu itu segera mengambil jalan yang lain dan semakin yakin kecurigaannya bahwa Muhammad beserta para sahabat yang mengikuti dari belakang, maka Abu Sufyan mengirimkan seseorang berangkat ke Mekah. Ya, Domdom ibn Amr al-Ghifari diperintahkan untuk menyampaikan berita bahwa kafilah dagang dia yang membawa barang-barang Quraisy itu dalam ancaman karena diikuti atau dicegat oleh Muhammad dan para sahabatnya. Maka berangkatlah Domdom ibn Amr al-Ghifari ke Mekah. Di Mekah dia menyampaikan kondisinya, singkat cerita didengar oleh orang-orang Quraisy. Dia menyampaikan, ya masyarakat Quraisy, irukum. Al-Gauth katanya. Wahai orang-orang Quraisy, harta kalian yang kalian titipkan kepada Abu Sufyan dalam kondisi bahaya. Muhammad beserta para sahabatnya itu mengejar untuk mengambilnya, untuk mencegatnya. Maka selamatkanlah harta kalian, selamatkan. Abu Jahal yang mendengar itu, marahlah Abu Jahal. Maka Abu Jahal mengumpulkan pembesar-pembesar Quraisy sehingga terkumpullah awalnya 1.300. Semua ikut. Ya, kecuali yang tidak ikut beberapa tokoh. Di antara tokoh itu adalah paman Nabi sendiri yang kafir, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab tidak ikut. Maka 1.300 berangkat menuju ke Badar. Ya, ketika 1.300 pasukan Mekah sampai di Juhfa, waktu itu Abu Sufyan sudah berhasil lolos. Nabi yang mulia tidak sempat mengejar kafilah dagang Abu Sufyan, lolos. Ya,
Nah, maka Abu Sufyan setelah merasa aman bahwa tidak akan dikejar lagi, maka Abu Sufyan kemudian menulis surat kembali. Yang isinya apa? Isinya adalah, kembalilah kalian karena harta kalian aman bersamaku. Aku tidak berhasil dikejar oleh Muhammad. Kembali ke Mekah, kita akan bertemu di Mekah. Nah, ketika itu maka berselisih pasukan Mekah, ya, 300 orang kembali ke Mekah. Yang 1000 karena provokasinya Abu Jahal tetap melanjutkan perjalanan menuju Badar. Nah, ketika Nabi yang mulia tahu bahwasannya kafilah dagang Abu Sufyan lolos, dan ternyata kabar yang Nabi terima dari para intelijennya malah yang datang 1000 pasukan yang siap berperang, maka Nabi yang mulia kaget, wajar, manusiawi. Maka Nabi yang mulia segera bermusyawarah dengan para sahabatnya. Apa kata Nabi? Ashiru alayya ayuhal qaum, berikan pendapat kalian kepadaku. Harus bagaimana kita? Kembali ke Madinah tidak mungkin. Pasti akan disusul. Ya, sementara kalau kita hadapi juga, kita harus siap. Maka berdirilah Abu Bakar dan Umar menyampaikan, ya Rasulullah, ya, lanjutkan. Lawan mereka, kita akan siap berperang dengan mereka, tidak akan mundur kita. Nabi senang dengan jawaban ini. Kemudian Al-Miqdad ibn Al-Aswad, ya, Al-Kindi juga dengan semangat menyampaikan, ya Rasulullah, berangkatlah. Kami tidak akan mengucapkan kepada Anda sebagaimana Musa berkata kepada, sebagaimana Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna nahnu qa'idun. Berangkatlah engkau wahai Musa bersama Tuhanmu, karena aku di sini akan duduk saja menanti kabarnya, ya, dari perang itu. Nah, kami tidak seperti itu, akan tetapi kami akan menyampaikan, idhab anta wa rabbuka, ya Rasulullah, berangkatlah engkau bersama Tuhanmu dan aku akan bersama engkau. Apapun yang terjadi, aku bersama engkau. Ini kalimat yang membuat Nabi senang. Tapi ini orang-orang muhajirin. Dan Nabi penasaran. Nabi ingin sekali orang-orang Ansor menyampaikan pendapatnya. Kenapa? Karena waktu itu yang punya kepentingan dengan peristiwa ini orang-orang muhajirin. Karena Nabi hendak mencegat kafilah dagang ini agar tujuan utama harta mereka bisa diambil lagi. Yang kedua, untuk melumpuhkan ekonomi Mekah. Bayangkan 125 miliar, kan besar. Nah, maka hadirin sekalian, pasukan Nabi yang mulia ini, pasukan Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam dari awal sudah siap, terutama orang-orang muhajirin. Orang-orang Ansor belum memberikan pendapat. Maka ketika itulah pemimpin Ansor yang bernama Sa'ad bin Mu'adz berdiri menyampaikan kalimat-kalimat yang luar biasa. Kata Sa'ad, ka'annaka turiduna ya Rasulullah. Sepertinya engkau menginginkan kami yang berbicara ya Rasulullah. Kata Nabi, ajal, ya benar wahai Sa'ad. Maka Sa'ad bin Mu'adz menyampaikan, ya Rasulullah, kami telah beriman kepada engkau, beriman dengan Al-Quran yang turun kepada engkau, beriman dengan risalah yang engkau bawa, maka kami tidak mungkin mundur. Berangkatlah ya Rasulullah, kami bersama Anda. Dulu saja di masa jahiliyah kami berani mengorbankan nyawa untuk membela sesuatu yang tidak jelas karena fanatisme kesukuan. Lah sekarang kami sangat siap ya Rasulullah, katanya, untuk membela agama ini. Maka berangkatlah ya Rasul, kami bersama Anda, sekalipun harus melewati Barkul Gimad. Itu nama sebuah tempat di seberang Badar, kan di pinggir laut Badar itu. Jadi maksudnya sekalipun engkau masuk ke dalam lautan untuk menyeberangi ini, kami akan ikut juga. Luar biasa. Ini kalimat yang membuat Nabi senang. Maka Nabi menyampaikan, siru wa abshiru. Ayo kita berjalan dan berbahagialah karena Allah memberikan kabar gembira kepada kita berupa kemenangan. Masya Allah. Ini kalimat-kalimat Nabi. Maka berangkatlah kaum muslimin. Hadirin sekalian, maka kaum muslimin sampai lebih dulu di tempat yang dituju, Badar, yaitu pada hari Kamis, tanggal 16 Ramadan. Sampai mereka di sana, nah ketika itu menarik. Nabi yang mulia menempatkan pasukan di belakang sumur-sumur. Ketika itu, seorang sahabat Nabi yang mulia, sahabat Ansor, Al-Hubab ibn Munzir, ini terkenal. Sahabat yang sangat ahli dalam mengatur strategi perang.
Maka ketika mendapati Nabi menempatkan pasukan di sana, penasaran Hubab ibn Munzir dan menyampaikan kalimat, kata Hubab, "Ya Rasulullah, apakah ini wahyu dari Allah atau hanya strategi Anda saja?" Ya, maka Nabi yang mulia menyebutkan, ini murni strategi aku, ya, bukan wahyu dari Allah. Maka kata Hubab, "Ya Rasulullah, jika ini strategi Anda, boleh tidak saya memberikan masukan?" Kata Nabi, "Ahlan wa sahlan, silakan. Apa masukannya?" "Ya Rasulullah, kalau engkau menempatkan di sini kurang tepat. Bagaimana kalau di depan saja?" Kata Nabi, "Kenapa?" "Karena kalau di depan kita bisa menguasai sumur-sumur itu. Sementara yang dicari oleh orang yang sedang berperang pasti air, logistik kan. Nah, maka kita kuasai sumur-sumur itu, kita buat semacam kolam di dekat kita, nanti air-air dari sumur Badar kita pindahkan semua, selebihnya kita hancurkan semua sumur, agar orang-orang Quraisy tatkala datang mencari air tidak punya air dan mereka akan shock, akan kaget." Maka Nabi menyampaikan, ini ide bagus, kata Nabi. Kata Nabi, maka kita akan ikut idenya Hubab ibn Munzir, strategi Al-Hubab ibn Munzir. Maka Nabi yang mulia memindahkan pasukan untuk berada di depan. Jadi sekalian, maka di hari Kamis itu Nabi yang mulia mengatur strategi. Kita tahu ya, dari awal Nabi menyiapkan bahwa pasukan ini 313 itu dibagi menjadi 2 batalion. Ada batalion Muhajirin dan Ansor. Batalion Muhajirin itu dipegang Ar-Royah, itu bendera perang, bendera hitam yang tulisan La ilaha illallah berwarna putih, dipegang oleh Ali bin Abi Thalib yang diberi nama Al-Uqab benderanya itu. Dan batalion Ansor diserahkan pemimpinnya kepada Sa'ad bin Mu'adz, memegang Ar-Royah warna hitam, tulisan putih La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dipegang oleh Sa'ad bin Mu'adz. Dan Al-Liwa, bendera yang putih, tulisannya hitam, itu dipegang oleh Musa bin Umair. Ya, itulah Nabi yang mulia menempatkan pasukan seperti itu. Nah, maka tatkala Nabi yang mulia mendapat kabar, semakin mendekat pasukan Mekah, dan Nabi mendapat kabar bahwa jumlah mereka 1000, yang 1000 ini 600 mengenakan pakaian perang, siap berperang, lengkap dengan senjatanya. Ada 100 pasukan kavaleri berkuda yang dipimpin oleh Abu Jahal secara umum, dengan unta jumlahnya ribuan. Ini logistik mereka. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bermunajat kepada Allah. Nabi doa kepada Allah. Allahu Akbar. Ya, Nabi doa kepada Allah, terus berdoa kepada Allah. Inilah pelajaran buat kita, bahwa Nabi yang mulia sangat yakin dengan janji Allah berupa kemenangan. Tapi Nabi tetap, di satu sisi, Nabi menyempurnakan ikhtiar yang sangat luar biasa, ikhtiar yang totalitas, saudaraku. Maka Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Maktum belum menyebutkan bagaimana Nabi yang mulia itu berdoa kepada Allah. Salat malam, doa kepada Allah ketika malam Jumat, malam 17-nya itu. Ya, doa kepada Allah. Di waktu itu Allah turunkan hujan. Turunkan hujan. Hujan di tengah kaum muslim itu gerimis kecil, sehingga para sahabat yang sudah berjuang dari awal karena capek tertidur nyenyak. Sementara hujan yang turun di barisan orang-orang musyrikin banyak membuat becek tanah, dan itu sangat mengganggu mereka. Ini cara Allah memberikan pertolongannya. Nabi berdoa. Itu Abu Bakar tahu bagaimana Nabi tidak tidur, doa terus. Maka Abu Bakar menyampaikan, "Hasbuka ya Rasulullah, hasbuk." Cukup ya Rasul. Allah pasti bersama kita ya Rasulullah. Maka Nabi yang mulia tersenyum. Sampai kata Abu Bakar, aku melihat rida itu, selendang Nabi, sorban Nabi itu terjatuh ke bawah. Maka diangkat oleh Abu Bakar, diberikan kepada Nabi lagi. Nabi doa sampai tangannya ke atas, sampai seperti ini. Di antara doanya apa? Beliau berdoa kepada Allah, Allahumma anjizli ma wa'atani wa atini ma wa'atani. Allahumma in tuhlik hadhil isabah min ahli islam la tu'bad fil ardi abada. Allahumma anjizli ma wa'atani. Ya Allah, turunkanlah apa yang engkau janjikan kepadaku. Allahumma ati ma wa'atani. Ya Allah, datangkanlah yang engkau janjikan berupa kemenangan, pertolongan kepada kami.
Allahumma in tuhlik hadhil isabah. Ya Allah, jika engkau hancurkan pasukan yang sedikit ini, engkau kalahkan pasukan Islam ini di perang ini, la tu'bar fil ardi abada, maka engkau tidak akan disembah lagi selama-lamanya di muka bumi. Allahu Akbar. Inilah doa yang disebut di dalam Al-Quran dengan istilahnya istighatsah. Karena ketika Allah Ta'ala menegaskan tentang detail perang Badar di Al-Anfal, di ayat yang ke-9, Allah Jalla wa'ala berfirman, إِذْ تَسْتَغِثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. إِذْ تَسْتَغِثُونَ رَبَّكُمْ, ingat tatkala kalian beristighatsah kepada Tuhan kalian. Fastajaba lakum, maka Allah mengijabah istighatsah kalian. Anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin, dengan cara kami turunkan bala bantuan dari kalangan malaikat yang jumlahnya 1000 malaikat. Ya, hadirin sekalian, itulah istighatsah. Ya, di mana kalau kita memahami permintaan kepada Allah itu kan ada doa, ada isti'anah, ada istighatsah. Nah, istighatsah ini puncak tatkala seseorang dalam kondisi darurat, terpepet, tidak ada jalan lagi kecuali memang dari Allah Ta'ala. Maka bergantungnya kuat sekali kepada Allah. Maka lihat doa Nabi. Inilah istighatsah, lihat doa Nabi. Dan lihat kondisinya. Karena muslimin ketika akan mengejar kafilah dagang tidak berhasil, sementara Nabi tidak niat berperang, terbatas peralatan perangnya, hanya dua ekor kuda, 70 unta, itu pun untuk logistik, sebagian disembelih untuk makan mereka, jumlah 313. Sementara musuh, orang-orang kafir Quraisy, ahli perang, jumlah mereka 1000 dengan pasukan berkudanya 100, dan orang-orang yang siap berperang mengenakan baju perang dan juga senjata hampir 600 orang. Bayangkan. Maka Nabi yang mulia totalitas minta kepada Allah istighatsah. Allahumma anjizli ma wa'atani, Allahumma ati ma wa'atani, Allahumma in tuhlik hadil isabah min ahlil Islam la tu'bar fil ardi abada. Allahu Akbar. Inilah istighatsah. Pahami saudaraku istighatsah. Terkadang di tengah masyarakat kita ketika mereka mempraktikkan istighatsah keliru dan ngaco, mohon maaf. Ya. Kenapa? Bayangkan. Di tengah-tengah kita ingin menang sepak bola, istighatsah. Bayangkan, ingin menang sepak bola, permainan. Istighatsah itu. Ya padahal kalau kita kaji konteksnya istighatsah itu, bagaimana kemudian Nabi dalam kondisi terjepit, darurat, ya, maka di sana ada istighatsah. Ini harus kita sampaikan kepada masyarakat karena suka keliru praktik istighatsah. Maka kalau kita mau ini sekarang dalam kondisi pandemi COVID-19, ini tepat sekali kalau mau istighatsah, karena ini musibah besar yang menimpa umat, tidak hanya negeri kita dan juga menimpa dunia secara umum seperti itu. Maka kalau mau sekarang istighatsah tepat sekali. Minta kepada Allah agar Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita solusi yang terbaik agar segera mengangkat virus corona ini gitu. Nah, baik, kembali. Maka hadirin sekalian, perang pun terjadi kapan? Hari Jumat pagi tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Maka bertemulah dua pasukan min ahlil Islam, ahlil haq bersama orang-orang kafir Quraisy, ahlul batil. Yaumal Furqan, yaumal taqal jam'an. Hari Al-Furqan, hari pemisah pembeda, di mana bertemu dua pasukan antara ahlul haq dan ahlul batil. Maka Allah turunkan 1000 malaikat itu. Allahu Akbar. Bagaimana hasilnya? Hasilnya adalah perang ini tidak perlu waktu lama. Dalam hitungan jam dimenangkan kaum muslimin. Orang-orang kafir Quraisy kalah. Terbunuhlah hampir 70 orang-orang kafir Quraisy. Tokoh-tokoh termasuk Abu Jahal. Abu Jahal terbunuh. Utbah ibn Rabi'ah terbunuh. Syaibah ibn Rabi'ah terbunuh. Umayyah bin Khalaf terbunuh. Banyak tokoh-tokoh Quraisy yang terbunuh di perang Badar ini, hadirin sekalian. Ya, kemudian 70 pasukan ditawan oleh kaum muslimin. Dan ini kemenangan gemilang kaum muslimin.
yang dampaknya sangat besar terhadap Islam untuk perkembangan berikutnya. Karena setelah mereka tahu Muslimin memenangkan perang di Badar ini, maka orang-orang yang ada di Jazirah Arab mulai berpikir, berarti nggak main-main nih Muhammad dan Islam. Kuat mereka. Orang-orang Quraisy yang begitu dahsyat dikalahkan oleh mereka, padahal jumlahnya tidak sebanding. Nah, hadirin sekalian, ini perang Badar yang terjadi di Ramadan di saat pertama kali Allah mewajibkan ibadah puasa. Tetapi Allah pertemukan dua pasukan lewat kota Badar, perang Badar, dan Allah menangkan kaum muslimin. Hadirin sekalian, mari kita ambil pelajaran. Yang pertama apa? Yang pertama penting sekali. Di perang ini, ya, Nabi yang mulia benar-benar menekankan keimanan kepada Allah Jalla wa'ala, keyakinan yang luar biasa. Nabi yakin, bahkan ketika Nabi sudah tahu para sahabat siap berjalan untuk berperang, maka Nabi menyampaikan, siru wa abshiru. Yakinlah kepada Allah, ayo berjalan. Allah memberikan kabar gembira kepada kita. Nah, ini penting sekali saudaraku. Miliki keyakinan kepada Allah. Kalau kita layak ditolong, maka pasti Allah Jalla wa'ala akan menolong kita. Maka para sahabat itu, satu, mereka melayakkan diri untuk ditolong oleh Allah. Maka bagaimana ibadahnya, keyakinannya luar biasa. Keyakinannya luar biasa. Maka ketika mereka sangat yakin kepada Allah, Allah akan menolong mereka, dan terbukti Allah menolong mereka dengan cara apa? Diturunkan 1000 malaikat, bayangkan. Dan malaikat yang turun ini bukan dalam bentuk wujud yang asli malaikat, yang diciptakan dari cahaya, yang punya sayap. Tidak seperti itu. Tetapi seperti para mujahidin saja. Karena memang orang-orang, para malaikat bisa berubah wujud. Dan sering sekali malaikat menyerupai manusia. Laki-laki. Bahkan ada di kalangan para sahabat yang sering diserupai oleh malaikat, ya, sahabat. Nah, itu menakutkan orang-orang Quraisy. Mereka tidak tahu ini dari mana datangnya, karena kami tahu orang-orang Muhajirin dan Ansor. Mereka tuh kaget sekali, ketakutan. Nanti kita dapat informasi ini dari para sahabat yang dulu masih kafir, ikut di perang Badar, kemudian hari masuk Islam. Dia ceritakan pengalaman di perang Badar. Jadi keyakinan kepada Allah. Yang kedua, jumlah itu bukan halangan untuk mendapatkan kemenangan. Kita lihat, muslimin jumlahnya hanya 313. Sementara orang-orang kafir Quraisy jumlahnya ada 1000. Di sini pentingnya memperhatikan masalah kualitas bukan kuantitas. Sedikit tapi berkualitas, maka itu yang luar biasa. Ini penting sekali, saudaraku. Ya, bukan masalah kuantitas tapi kualitas. Makanya kemudian penting kita membina para kader dakwah agar mereka siap punya militansi yang kuat. Gak usah banyak-banyak. Lihat Nabi yang mulia di perang Badar. Tapi iman dalam diri mereka membuat Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Maka mari kita didik generasi kita tidak hanya bangga dengan kuantitas tapi kualitas. Ya. Yang ketiga, saudaraku, Nabi yang mulia menyempurnakan antara ikhtiar dengan ikhtiar lahir, ikhtiar batin. Bayangkan, Nabi itu mengatur strategi. Tadi Nabi membagi menjadi 2 batalion, ada batalion Muhajirin, Ansor. Nabi secara manusiawi mengatur. Bahkan ketika posisi pun Nabi itu mengaturnya. Dan Nabi tidak berberat hati. Ketika sahabat Al-Hubab ibn Munzir memberikan masukan kepada Nabi bahwa yang paling tepat adalah di depan, tidak di belakang, ini Nabi terima karena memang ini ide yang bagus sekali. Itu ada musyawarah. Ya, wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amr. Bermusyawarahlah agar tidak merugi. Maka Nabi bermusyawarah. Nabi tidak mentang-mentang karena Nabi menyampaikan, kamu ini, aku ini, Nabi tahu, nggak usah diberitahu. Nggak seperti itu. Nabi yang mulia memberikan peluang untuk sahabat memberikan pendapatnya. Dan kalau pendapat lebih kuat, Nabi itu dengan lapang dada menerima pendapat itu. Dan di dalam perang Nabi begitu, banyak urusan. Seperti di perang Uhud begitu, di perang Khandaq juga begitu. Nabi ketika mendengar strategi dari Salman Al-Farisi agar menggali parit, Nabi tertarik. Dan Nabi melihat ini strategi yang paling bagus, maka Nabi ikut idenya Salman. Inilah Nabi yang mulia,
sebagai teladan kita, maka kita pun ayo kita bermusyawarah. Jika ada urusan penting, kita bermusyawarah. Siapa tahu ada ide yang lebih baik dan brilian dari orang yang ikut bermusyawarah bersama kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hadirin sekalian, yakini bahwa kemenangan itu dari sisi Allah, pertolongan dari sisi Allah. Lihat di surat Al-Anfal ayat 10-nya, kalimat kaum muslimin bagaimana? Waman nasru illa min indillah. Ini yang terus disampaikan. Waman nasru illa min indillah. Tidak ada kemenangan, pertolongan kecuali hanya dari sisi Allah saja. Luar biasa. Tidak boleh kita meyakini kemenangan karena kita hebat, karena strategi kita, karena jumlah. Tidak, bukan itu. Justru kalau kita lihat di perang Hunain, itu perang yang terjadi di Hunain, setelah penaklukan Mekah, di Hunain itu justru ketika merasa banyak dengan jumlah, Allah beri kekalahan. Tatkala Allah Ta'ala berfirman, wa yauma Hunain iz a'jabatkum kasratukum. Ingat di perang Hunain ketika kaum merasa bangga dengan jumlah yang banyak, sehingga padahal jumlah yang banyak itu tidak ada apa-apanya bagi kalian di sisi Allah. Maka Allah berikan kekalahan di babak pertama. Tapi ketika mereka yakin, maka Allah beri pertolongan. Lihat dalam sejarahnya. Nanti di zaman Umar bin Khattab perang Al-Qadisiyah, jumlah muslimin sedikit. Hanya 30.000, jumlah Persia hampir 300.000. Ya, banyak sekali. Di perang menaklukkan Baitul Maqdis di zaman Umar juga muslimin sedikit, Romawi banyak. Allah beri kemenangan. Ketika di zaman Bani Umayyah nanti, Tariq bin Ziyad bawa pasukan untuk menaklukkan Andalusia. Itu Tariq bin Ziyad hanya membawa pertamanya 7.000, ada tambahan 5.000 jadi 12.000. Pasukan Visigoth yang tinggal di sana dipimpin oleh Roderick itu jumlahnya hampir 120.000. Bayangkan. Tetapi lagi-lagi Allah beri kemenangan. Dan begitulah karena mereka yakin wa man nasru illa min indillah. Yang namanya kemenangan, pertolongan murni dari sisi Allah Jalla wa ala. Dan yang terakhir, pelajarannya apa saudaraku? Karena terbatas waktu. Menarik ya. Ketika berbicara Ahlul Badar, itu orang-orang yang ikut perang Badar ini, orang-orang yang dipuji oleh Allah Jalla wa ala, dan mereka diberikan keutamaan. Sampai Nabi menceritakan ketika Nabi yang mulia ingin menceritakan siapa Ahlul Badar. Ketika penaklukan Mekah, ada sahabat Nabi Hatib ibn Abi Balta'ah, ya. Hatib ibn Abi Balta'ah. Hatib ini tahu ketika Nabi akan berangkat ke Mekah untuk menaklukkan. Dan Nabi itu sangat menjaga rahasia. Tapi Hatib ini karena punya saudara di Mekah agak khawatir. Maka Hatib menulis surat. Yang intinya apa? Agar kalau menerima surat ini tinggalkan Mekah. Tinggalkan Mekah. Maka surat dikirim lewat kurir. Nah, Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi bahwa ada orang yang bawa surat untuk membocorkan rencana wahai Muhammad. Nabi kaget. Maka Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib dan Talha bin Ubaidillah ke sebuah tempat, ditemui orang itu, dipaksa, saya cerita, dapat suratnya, dibaca, kami kaget, ternyata ini surat dari Hatib ibn Abi Balta'ah, sahabat Nabi yang ikut perang Badar. Nah, ini sahabat yang ikut perang Badar, Hatib al-Badri itu sahabat yang ikut perang Badar. Nabi baca apa isi suratnya? Intinya adalah kalau engkau mendapati surat ini segera pergi. Karena Hatib seorang diri tidak punya saudara lagi. Agak khawatir kalau Nabi sudah curiga kan Hatib ini hanya akan berperang nih. Takut mereka terbunuh maka dia suruh berangkat. Nabi sangat kecewa. Nabi menyampaikan panggil Hatib. Kata Nabi, ya Hatib, apa-apaan ini? Engkau membocorkan rahasia ya Hatib. Hatib menyampaikan, ya Rasul aku tidak demikian bermaksud demikian. Engkau tahu sendiri. Aku hanya ingin memberitahu bahwa saudaraku ada yang ada di Mekah agar mereka tidak di Mekah. Aku khawatir mereka terbunuh ya Rasulullah. Sementara aku tidak punya siapa-siapa lagi. Ketika itu Umar dengan marah menyampaikan, ya Rasulullah, nafaqa Hatib. Munafik Hatib. Ya Rasul, da'ani adrib unuqah. Ya Rasul, biarkan akan aku penggal lehernya. Ini kata
kata Umar. Nabi menyampaikan, la ya Umar, jangan. Bukankah kita sudah tahu bahwa Hatib adalah Ahlul Badar, sahabat yang ikut perang Badar. Kata Nabi, Allah Ta'ala menyampaikan kepada Ahlul Badar, i'mal ma syi'tum, beramalah, berbuatlah semua kalian, silakan. Ya, faqad ghafartu lakum wajabat alaikumul jannah, karena aku telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Luar biasa. Dan surga tempat kembali kalian. Maka mendengar ini, Umar istighfar kaget, merasa bersalah. Apa intinya? Bayangkan, padahal pengkhianatan dalam perang itu kan dibunuh hukumnya. Tapi Nabi tahu siapa Hatib, karena Hatib Ahlul Badar. Dan Allah memuliakan Ahlul Badar. Bayangkan, Allah itu asyakur, Allah maha bersyukur. Maksudnya Allah itu membalas semua kebaikan seorang hamba sekecil apapun, apalagi amal besar, maka Allah muliakan, Allah balas amal-amal yang besar itu. Dan inilah sedikit dari pelajaran kita di perang Badar Al-Kubra. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajarannya. Mari kita kuatkan iman kepada Allah Jalla wa'ala, termasuk dalam pandemi seperti ini. Yakinlah bahwa ujian berupa pandemi ini bukan pertama kali ya. Dalam sejarahnya sudah pernah beberapa kali menimpa umat, seperti di zaman Umar ada Ta'un Amwas. Jadi kita optimis, yakin Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita. Yang kedua, mari kita layakkan diri kita agar ditolong Allah. Ya, dengan cara bertingkatkan keimanan, banyak taubat dan istighfar. Karena di hadis yang lain Nabi menyebutkan, tidaklah Allah berikan penyakit seperti taun yang belum pernah menimpa sebelumnya, kecuali karena diundang oleh dosa kalian. Maka taubat kepada Allah, layakkan diri kita. Yang berikutnya, ikhtiar, sempurnakan antara ikhtiar lahir dan batin. Ikhtiar batin kita yakin kepada Allah, tawakal kepada Allah. Lahirnya kita ikhtiar. Kita ikutilah nasihat para ulama, pemerintah, agar kita social distancing tetap di rumah saja, tidak keluar, kalaupun harus terpaksa keluar, pakai masker dan lain-lain. Dan hindari kerumunan sampai diputuskan bahwa pandemi ini sudah berlalu. Kan itu. Ini bagian dari ikhtiar menyempurnakan saja. Seperti itu. Dan yang terakhir, kita harus belajar kepada para Ahlul Badar bahwa Allah Ta'ala sangat memuliakan orang yang punya jasa untuk Islam. Maka, ayo hidup yang sekali ini berbuat yang terbaik untuk Islam. Buatlah bangga Islam dengan kita. Kalau kita bangga dengan Islam itu biasa. Kita bangga dengan Islam biasa. Tapi Islam bangga dengan kita, ini yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala di Ramadan ini memberikan kepada kita kemudahan untuk meningkatkan kesolehan kita, terutama fil ashril awakhir ini. Di 10 hari terakhir seperti ini, kita tingkatkan ibadah kita, karena inilah momentum yang luar biasa untuk meraih kemuliaan di sisi Allah. Dan inilah final kita ya. Jangan sampai mengendor, tingkatkan kepada Allah ibadah kita. Dan ambillah pelajaran dari setiap kejadian dalam sejarah yang terjadi di bulan Ramadan. Demikian yang disampaikan, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita keberkahan, dan semoga Allah segera mengangkat wabah COVID-19 dari negeri tercinta secara khusus, dan negeri kaum muslimin, dan dunia secara umum. Demikian, fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absar, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.